Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Ima Suseno. Jadi dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang variabel penelitian. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya nyawa dari sebuah penelitian itu adalah permasalahan penelitian. Nah, untuk menentukan permasalahan yang baik gitu ya, dan untuk memutuskan nanti dari semua macam permasalahan yang bisa kita identifikasi, mana yang akan kita ambil, mana yang akan kita rumuskan menjadi permasalahan kita, itu juga ditentukan salah satunya adalah kemampuan kita dalam memilih variabel penelitian yang akan kita lakukan. Nah, oleh karena itu dalam video kali ini kita akan mempelajari apa itu variabel penelitian, pokoknya segala sesuatu terkait dengan variabel penelitian. Sehingga jangan lupa untuk di subscribe bagi yang belum subscribe, kemudian di share dan like serta komen. Oke, kita mulai. Jadi apa sih sebenarnya variabel penelitian itu? Jadi variabel penelitian adalah menunjuk pada apa yang akan kita teliti. Sederhananya begitu. Apa sih yang akan kita teliti? Lah, itulah variabel penelitian. Yang lantas variabel ini diejawantahkan dalam apa? Dalam permasalahan penelitian. Definisi lebih detailnya, jadi variabel penelitian adalah suatu atribut atau suatu sifat atau nilai dari orang, bisa objek penelitian atau bisa juga kegiatan yang mempunyai variasi tertentu. Karena dia punya variasi, inilah yang kemudian disebut sebagai variabel. Jadi variabel ini seperti yang sudah saya ungkit tadi adalah inti dari apa yang akan dicari dalam penelitian. Sehingga memang ada hubungan yang sangat erat antara variabel penelitian dengan permasalahan penelitian. Tanpa permasalahan penelitian, maka penelitian kita nothing, tidak ada apa-apanya. Tetapi permasalahan penelitian tanpa adanya variabel penelitian juga nggak mungkin bisa hadir permasalahannya, begitu. Poin penting lagi adalah ketika kita memilih sebuah variabel, ingat baik-baik ya, bahwasanya variabel tersebut harus dapat diamati atau diukur. Ya, jadi diamati oleh indera kita, dan juga yang pasti harus ada alat ukurnya. Karena kita berbicara tentang sebuah penelitian ilmiah, entah itu untuk skripsi atau untuk karya ilmiah, gitu. Harus bisa diamati atau diukur. Itu sangat-sangat penting sekali. Selanjutnya, jumlah variabel yang akan kita gunakan dalam penelitian kita itu tergantung luas dan sempitnya penelitian. Jadi bisa saja kita hanya menggunakan satu variabel, atau kita menggunakan dua variabel, atau bisa juga kita menggunakan 3 atau 4 variabel, tergantung. Ya, yang pasti tergantung dari keluasan penelitian kita, kemampuan kita sebagai peneliti juga. Adapun fungsi variabel adalah sebagai landasan untuk mempersiapkan alat dan metode pengumpulan data dari penelitian yang akan kita lakukan. Jadi instrumen atau alatnya nanti berbentuk apa? Apakah angket, apakah wawancara, apakah survei? Lantas kemudian kalau wawancara itu ada berapa item pertanyaan? Kalau angket ada berapa banyak item pernyataan atau item pertanyaan, serta apa yang akan kita lakukan, itu semuanya tergantung dari variabel yang akan kita teliti tersebut. Sehingga memang variabel penelitian ini sangat perlu diidentifikasi jauh sebelum kita memulai sebuah penelitian. Jadi kalau menurut saya sih variabel penelitian ini memang identifikasinya sejalan dengan kita mengidentifikasi permasalahan penelitian. Sehingga kalau saya gambarkan gitu ya, lingkaran besar ini adalah sebuah penelitian, maka variabel itu adalah inti dari penelitian tersebut. Karena memang variabel ini adalah apa yang akan kita teliti, gitu ya. Jadi inti yang akan kita cari dalam penelitian kita itu ya itulah variabel. Nah, selanjutnya kita mempelajari tentang macam variabel ya. Jadi yang pertama ada variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi, atau variabel pengaruh atau treatment variable, atau independence variable, dan masih banyak nama yang lain gitu. Tetapi biasanya yang paling familiar dan mudah diingat adalah variabel bebas. Apa itu variabel bebas? Yakni variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Sesimpel ini definisinya.
ada banyak definisi, tetapi kalau saya lebih suka menggunakan definisi yang sederhana daripada menggunakan kalimat-kalimat yang panjang lebar jelimet gitu ya. Contoh penelitian ya, jadi saya punya contoh pengaruh kepribadian guru dalam pembentukan kepribadian siswa di SMP Bangsa. Nah, dari penelitian ini judul penelitiannya ya, kita bisa tahu variabel bebas dari penelitian ini adalah kepribadian guru, karena yang mempengaruhi adalah kepribadian guru. Yang dipengaruhi apa? Yang dipengaruhi adalah kepribadian siswa. Jadi ketika kita membaca sebuah judul penelitian, dari situ saja kita sudah akan bisa menentukan variabel dari penelitian tersebut apa. Nah, masalahnya dalam kita memulai penelitian kan bukan judul yang kita identifikasi atau kita susun dulu kan, tetapi permasalahan. Dan di dalam permasalahan penelitian juga ada variabelnya, sehingga memang kita harus paham variabel itu apa, bagaimana cara menemukannya. Barulah dari situ kita bisa seiring dengan menemukan atau mengidentifikasi permasalahan penelitian. Ya, jadi sekali lagi variabel bebas itu variabel yang mempengaruhi. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi variabel yang lainnya. Jadi kalau kita punya dua variabel, berarti jika ada salah satunya yang mempengaruhi, satunya dipengaruhi, berarti yang mempengaruhi tadi ya variabel bebas, yang dipengaruhi tadi variabel terikat. Nah, ini dia variabel yang kedua, yakni variabel terikat yang sudah saya singgung sedikit sebelumnya, atau disebut juga variabel yang dipengaruhi atau variabel tergantung, atau variabel yang terpengaruh, atau variabel efek atau dependence variable. Apa itu? Jadi variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas ini tadi. Variabel terikat adalah variabel yang dia hadir karena pengaruh atau efek atau tergantung dari variabel bebas. Kalau variabel bebasnya berubah, maka ada kemungkinan variabel terikat juga akan berubah. Pokoknya dia yang terpengaruh gitu. Oke, jadi contoh dari variabel terikat ini, kalau merujuk pada contoh judul penelitian yang sudah kita bahas tadi, adalah pembentukan kepribadian siswa atau peserta didik ya. Jadi kalau judul pengaruh kepribadian guru dalam pembentukan kepribadian siswa di SMP Bangsa, variabel bebasnya adalah kepribadian guru, maka berarti variabel terikat yang dipengaruhi oleh kepribadian guru ini adalah kepribadian siswa. Ya, jadi kepribadian siswa di SMP Bangsa ini pembentukannya dipengaruhi oleh kepribadian guru, intinya begitu. Gampang kan? Jadi sekali lagi, variabel bebas itu yang mempengaruhi, variabel terikat itu yang dipengaruhi. Yang keduanya merupakan inti dari inti dari penelitian kita. Nah, itu tadi dari penelitian kuantitatif ya. Sedangkan ini saya berikan sedikit contoh variabel pada penelitian kualitatif. Jadi dalam penelitian kualitatif itu jenis variabelnya terlihat seperti ini ya. Ada yang berbentuk individu, ada kelompok, organisasi, komunitas, bangsa. Misalkan contohnya kalau jenis variabel kualitatif yang akan kita teliti itu bersifat individu, maka contohnya adalah keterampilan kepala sekolah. Ini kan individu ya. Nah, kalau kita ternyata ingin meneliti pada kelompok, contoh variabelnya adalah kepedulian memakai masker guru SMA. Misalkan dalam satu sekolah atau satu rumpun, misal kita bandingkan antara guru sains dengan guru sosial gitu ya, itu kita ambil satu kelompok saja gitu. Kita ambil satu kelompok, misalkan adalah guru sains. Apakah memang benar bahwasanya latar belakang keilmuannya mempermudah beliau untuk memahami tentang betapa pentingnya menggunakan masker di masa pandemi misal, sehingga akhirnya kita ingin meneliti tentang kepedulian memakai masker guru sains SMA. Kemudian kalau di level organisasi, misalkan kita akan variabel penelitian yang akan kita teliti adalah jaminan pensiun guru SMP Ilmu seperti apa. Jadi dalam satu organisasi sekolah tersebut kita akan teliti bagaimana sih jaminan pensiunnya meskipun dia SMP atau sekolah swasta misal. Kemudian kalau dalam komunitas lebih besar lagi dari organisasi ya, kita ingin meneliti tentang variabel penelitiannya kesiapan pembelajaran daring sekolah swasta misal Kabupaten Lamongan. Jadi itu komunitas yang lebih besar daripada organisasi. Lantas kalau yang bangsa, kepatuhan akan protokol kesehatan selama pandemi sebuah negara, misal di Indonesia seperti apa.
di Papua seperti apa, kemudian di Timur Leste seperti apa, di Singapura seperti apa, dan sebagainya. Sehingga kalian semua bisa mencari contoh-contoh variabel penelitian baik kuantitatif maupun kualitatif sendiri ya. Nah, selanjutnya seiring dengan variabel penelitian ini ditentukan, maka kita nanti akan bisa menentukan permasalahan dari penelitian. Kalau ditanya mana sih yang lebih dahulu antara penentuan variabel dengan penentuan permasalahan penelitian, kalau saya sih memang mereka seiring gitu. Di video-video selanjutnya saya akan memberikan contoh betapa memang mereka ini bergandengan gitu ya. Ketika kita mengidentifikasi permasalahan, maka kita juga harus mengidentifikasi variabel yang sekiranya bisa kita teliti. Bagaimana variabel yang bisa kita teliti tadi itu? Variabel tersebut harus bisa diamati dan harus terukur, sehingga akhirnya permasalahan penelitian kita itu real, nanti bisa menghasilkan data, bukan mandek di tengah-tengah penelitian karena ternyata baru diketahui bahwasanya permasalahan penelitian kita itu agak mustahil untuk dicari jawabannya karena variabelnya tidak bisa diukur. Nah, ada sebuah patokan gitu ya, yang kalau dari hasil pengalaman saya dulu menyusun skripsi maupun tesis gitu, bahwasanya kadang kita itu tersesat dalam pemikiran kita sendiri gitu. Maka di sini saya tuliskan setiap ide, tulis ya, setiap ide, setiap pemikiran yang terlintas itu tulislah. Jadi kita harus punya semacam buku kecil gitu, kayak semacam agenda kecil yang isinya adalah apapun pemikiran kita, apapun ide terkait dengan penelitian yang akan kita lakukan, tulis saja. Jangan mengandalkan pada memori gitu ya. Jangan mengandalkan pada memori, karena apa? Karena memori kita itu kemampuan untuk mengingatnya terbatas. Maka sometimes kita bilang, aduh aku dulu kan kayaknya punya ide yang bagus ya, apa ya kok sekarang lupa, diinget-inget lupa. Tapi kalau ditulis, tulis aja, nanti perkara mau apa yang kita pakai itu seiring dengan pengetahuan kita terkait dengan bagaimana sih cara mengidentifikasi variabel, bagaimana cara mengidentifikasi permasalahan. Nah, itu kita akan bisa menelaah gitu ya, kita akan bisa menyortir mana yang akan kita pakai, mana yang enggak. Terus selain itu, ketika kita sudah mulai meneliti gitu dan kita sudah mulai menyusun entah proposal penelitiannya, entah penelitiannya, pengambilan datanya ya, entah juga nanti pelaporannya. Dengan kata lain, kalau skripsi ya kita sudah mulai menyusun bab 4, bab 5, demikian juga dengan kalau KIR ya. Nah, tulis saja gitu. Tulis apapun yang kita bisa, apapun dari yang kita baca, tulis saja. Kemudian kita baca ulang beberapa kali. Ketika kita baca pertama kali mungkin kita sendiri bingung gitu ya, pusing, kok bulet gitu ya, muter aja kalimat-kalimat kita. Tadi di paragraf atas sudah ada, kenapa sekarang di tengah-tengah muncul lagi, kenapa di halaman belakangnya muncul lagi? Maka yang bisa kita lakukan, perbaiki. Toh itu tulisan-tulisan kita sendiri ya, perbaiki. Ketika sudah beberapa kali kita baca, 2-3 kali kita baca, mungkin sampai kita muak, ya udah taruh dulu. Kemudian kita baca lagi, kita cari kesalahan kata, kesalahan penulisan gitu, sebisa kita saat itu. Kalau sudah menurut kita terbaik yang kita mampu di saat itu, ya sudah, ajukan ke pembimbing. Nanti ketika pembimbing lantas mencoret-coret petulisan kita, menyalahkan ide kita, kemudian menolak gitu ya, mengcancel permasalahan atau variabel penelitian kita, maka kita tinggal memperbaikinya lagi. Kembali dari awal, Bu. Iya, itulah proses meneliti, memang seperti itu. Jadi itulah guna atau kontrol dari pembimbing kita. Memang beliau tugasnya seperti itu. Tugas kita adalah mencari, menuliskan, mengajukan gitu. Ketika nanti ditolak, ya sudah, kita cari yang baru, kita ajukan. Jadi dalam poin ini jangan baper berlebihan ya. Jangan sampai kemudian kita tuh merasa luar biasa hebatnya, sehingga ketika tulisan kita itu dicoret-coret kita kayak merasa tersinggung gitu. Udah susah payah aku loh nggak tidur selama seminggu penuh, masa dengan enaknya dicoret-coret kemudian disuruh ganti. Ingat ya, jadi mungkin wawasan kita, pengalaman kita terkait dengan meneliti tidak ada apa-apanya dengan pembimbing kita, sehingga kita ikuti saja. Kecuali memang kita memiliki dasar yang sangat kuat, maka sampaikan gitu ya, bahwasanya permasalahan variabel penelitian Anda itu dasarnya kuat sekali. Bila perlu memang ketika mengajukan, bawa buku-buku yang Anda jadikan sebagai rujukan gitu ya. Maka ada kemungkinan entah itu guru pembimbing atau dosen pembimbing akan lebih
oke deh gitu, nggak apa-apa, tetapi ini nggak boleh begini, harus gini gini gini, yang ini dibuang dulu, sampai di sini aja, ini terlalu lebar misal. Ya sudah gitu, karena memang proses pembimbingan itu seperti itu. Jadi ini saya tulis huruf kapital semua ya, ada tanda seru di belakangnya banyak. Jangan jadi aliran kebatinan, cuman kita batin aja, kita pikir aja. Teman kita sudah nyampe ke bab 3, kita bab pertama aja belum nemu gitu, karena kita kebanyakan batin, kita kebanyakan mikir. Jadi kita pikir aja, nggak pernah kita tulis. Karena mungkin ketika kita mau menuliskan atau kita mau menentukan variabel penelitian kita A, B, permasalahan kita 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita pikir, kita olah lagi, kalau kayak begini nanti begini. Kalau aku ngambil variabel ini, kalau aku ngambil permasalahan ini nanti kayak begini. Oke ya, memang permasalahan penelitian itu digunakan salah satunya adalah untuk memprediksi. Kira-kira nanti itu permasalahan atau kendala apa yang akan muncul selama penelitian kita. Tetapi tidak lantas kemudian itu menjadikan kita lambat sekali progresnya terkait dengan menemukan variabel dan permasalahan penelitian kita. Tulis saja. Nanti kita akan konsultasi, kita akan bermusyawarah, berdiskusi dengan pembimbing kita. Dari situ pasti nanti akan ketemu jalan keluarnya. Jadi jangan sampai Anda saja yang pusing. Ayo jadikan para pembimbing kita juga pusing. Jadi prinsip seperti ini yang harus dipegang erat ya. Tulis, catat ya setiap ide, kemudian tulis saja pemikiran kita dari hasil kita membaca berbagai literatur, ajukan. Sekali lagi, jangan jadi aliran kebatinan, cuman dibatin aja, cuman ada di pikiran aja, tidak pernah dilahirkan menjadi sebuah tulisan. Oke, jadi cukup sampai di sini video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih banyak. Selamat meneliti, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.